These guys like to segregate themselves on this yard by race. And then off to the right, you'll have your, a portion of the yard where the Southerners are in Southern California. Di dalam penjara-penjara Amerika Serikat, terdapat kelompok yang dikenal sebagai Aryan Brotherhood, yang tidak hanya terkenal karena kekerasan, tetapi juga karena pengaruh besar yang mereka miliki, baik di dalam penjara maupun di luar. Kelompok ini terbentuk di awal tahun 1960-an, dan meskipun sebagian besar anggotanya berada di balik jeruji besi, mereka telah membangun jaringan kriminal yang luas dan berbahaya. Aryan Brotherhood adalah kelompok yang sangat terorganisir, dengan anggota yang setia menjalankan aturan ketat yang ada dalam organisasi ini. Mereka memiliki ideologi supremasi kulit putih yang mempengaruhi banyak tindakan mereka, dari perekrutan hingga kegiatan kriminal. Tetapi, apa yang sebenarnya membuat mereka begitu kuat dan sulit dihentikan? Maka dari itu, dalam video ini, mari kita mengenal lebih dalam siapa sebenarnya Aryan Brotherhood. Mulai dari sejarah pembentukan mereka, ideologi yang mereka anut, hingga kegiatan kriminal yang mereka lakukan. Semua dimulai pada tahun 1964 di dalam tembok penjara San Quentin, California. Di sana, sekelompok narapidana kulit putih merasa terancam oleh keberadaan geng-geng kulit hitam yang lebih dominan dan berpengaruh di penjara. Pada saat itu, kekerasan antar geng rasial di penjara adalah hal yang sangat umum, dan para narapidana kulit putih ini merasa perlu untuk melindungi diri mereka. Untuk itu, mereka membentuk sebuah kelompok yang pada awalnya bertujuan semata-mata untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras itu. Kelompok ini pada mulanya tidak memiliki visi ideologis yang besar. Tujuan utama mereka adalah melindungi satu sama lain dari ancaman yang datang dari geng-geng kulit hitam dan kelompok lain yang lebih kuat di dalam penjara. Namun, seiring waktu, kelompok ini mulai berkembang menjadi lebih dari sekedar alat perlindungan. Pada tahun 1967, sekelompok narapidana yang dipimpin oleh beberapa individu yang kemudian menjadi pemimpin utama mulai mendalami dan menyebarkan ajaran-ajaran supremasi kulit putih. Mereka mulai memandang diri mereka sebagai kelompok yang tidak hanya berperang untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk menguasai dan menegakkan aturan di dalam penjara, serta membela kepercayaan mereka terhadap supremasi ras kulit putih. Pada saat yang sama, kelompok ini juga mulai mengembangkan struktur organisasi yang lebih terorganisir. Mereka tidak lagi hanya sekedar kelompok informal yang bertahan hidup. Mereka menciptakan sebuah sistem hierarkis yang ketat dengan pemimpin-pemimpin yang memiliki kontrol langsung terhadap anggota-anggotanya. Mereka mulai menyebut diri mereka sebagai Aryan Brotherhood atau Persaudaraan Arya, sebuah nama yang mencerminkan tujuan mereka untuk menjadikan supremasi ras kulit putih. Pada akhir tahun 1970-an, Aryan Brotherhood mulai berkembang pesat. Kelompok ini tidak hanya beroperasi di penjara negara bagian California, tetapi mulai menyebar ke seluruh sistem penjara federal. Para pemimpinnya yang telah dipindahkan ke penjara-penjara federal melihat kesempatan untuk memperluas jangkauan mereka. Mereka mulai mengorganisir diri mereka di luar penjara negara bagian, mendirikan cabang-cabang yang dikenal sebagai Aryan Brotherhood of California dan Aryan Brotherhood of United States. Pada titik ini, Aryan Brotherhood bukan hanya sekedar geng penjara, tetapi telah menjadi organisasi kriminal yang sangat terorganisir. Meskipun sebagian besar anggotanya terkurung di balik jeruji besi, pengaruh mereka terus meluas keluar penjara. Melalui jaringan yang sangat rapat, mereka mampu mengendalikan banyak kegiatan kriminal di luar tembok penjara, termasuk perdagangan narkoba, pemerasan, dan juga pembunuhan. Seiring berjalannya waktu, Aryan Brotherhood berkembang menjadi salah satu geng penjara paling berbahaya dan paling terkenal di Amerika Serikat. Mereka menggabungkan ideologi rasis dengan kegiatan kriminal yang sangat menguntungkan, menjadikannya salah satu kekuatan yang paling sulit dihentikan dalam dunia kejahatan terorganisir. Salah satu inti dari ideologi yang mendasari Aryan Brotherhood adalah keyakinan mereka terhadap supremasi kulit putih.
Mereka meyakini bahwa ras kulit putih adalah ras yang lebih unggul dan lebih kuat dibandingkan ras lain. Ini bukan hanya sekedar pandangan rasis, tetapi sebuah prinsip yang mengarah pada pembentukan sebuah struktur sosial dan politik yang didominasi oleh orang-orang kulit putih. Bagi anggota Aryan Brotherhood, supremasi kulit putih bukan hanya sebuah ideologi, tetapi juga sebuah misi untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan mereka, baik di dalam penjara maupun di luar penjara. Namun, meskipun supremasi kulit putih menjadi landasan ideologis utama mereka, motivasi yang lebih kompleks juga turut berperan dalam membentuk perilaku dan tujuan organisasi ini. Menurut banyak laporan, meskipun mereka mengusung ideologi supremasi rasial, motivasi utama mereka dalam banyak hal adalah keuntungan finansial dan kontrol atas dunia kriminal. Dalam dunia yang sangat keras dan penuh persaingan seperti dunia penjara, Aryan Brotherhood sangat pragmatis dalam menjalankan tujuannya. Mereka tidak segan-segan bersekutu dengan kelompok-kelompok lain yang tidak sepenuhnya sejalan dengan ideologi mereka jika itu menguntungkan. Salah satunya adalah hubungan yang mereka bangun dengan geng-geng Amerika Latin, khususnya La M atau Mafia Meksiko. Meskipun kedua kelompok ini tidak memiliki kesamaan ideologi, mereka berbagi musuh yang sama, yaitu geng-geng kulit hitam dan kelompok kriminal lain yang lebih besar. Sebagai hasilnya, Aryan Brotherhood seringkali bersedia bersekutu dengan mereka untuk mencapai tujuan bersama, seperti melawan kelompok Black Guerrilla Family atau memperluas kekuasaan mereka di dalam penjara. Selain itu, Aryan Brotherhood dikenal sangat pragmatis dalam pendekatannya terhadap masalah keuangan. Geng ini sangat terlibat dalam berbagai kegiatan kriminal yang menguntungkan, seperti perdagangan narkoba, pemerasan, dan bahkan pembunuhan bayaran. Namun, di balik kegiatan kriminal yang mereka lakukan, selalu ada motivasi utama yang sangat kuat, yaitu untuk mendapatkan keuntungan dan memperkuat posisi mereka di dalam dunia kriminal. Bagi para anggota Aryan Brotherhood, menggabungkan ideologi supremasi kulit putih dengan tujuan untuk mendapatkan kekuasaan finansial menciptakan organisasi yang sangat efektif dalam hal pengendalian dan pengaruh. Mereka menjalankan dunia kriminal dengan cara yang sangat terstruktur, memanfaatkan setiap peluang untuk meraih kekayaan dan mendominasi. Para pemimpin Aryan Brotherhood seringkali menggambarkan diri mereka sebagai pahlawan yang melawan sistem yang mereka anggap tidak adil. Mereka menganggap diri mereka sebagai pejuang yang mempertahankan ras kulit putih dari ancaman luar, baik itu ancaman dari kelompok kriminal lain, pemerintah, atau bahkan kelompok rasial lain. Dengan menyebarkan ajaran supremasi kulit putih, mereka berusaha menciptakan dunia di mana orang-orang kulit putih dapat memegang kendali penuh atas sumber daya, politik, dan kekuasaan. Namun, meskipun mereka mengklaim memiliki misi yang lebih tinggi, kenyataannya adalah bahwa Aryan Brotherhood lebih fokus pada keuntungan pribadi dan kekuasaan. Dengan rasa loyalitas yang sangat kuat terhadap kelompok mereka, bagaimanapun ajaran rasis yang mereka sebarkan dan praktik kekerasan yang mereka lakukan seringkali mengarah pada tindakan kejam dan tanpa ampun terhadap mereka yang dianggap sebagai musuh. Meskipun demikian, ada juga pandangan yang menyatakan bahwa bagian dari motivasi mereka berasal dari kondisi penjara yang keras dan penuh kekerasan. Dalam situasi di mana para narapidana hidup dalam ketakutan terus-menerus dengan kekerasan yang merajalela, kelompok seperti Aryan Brotherhood dapat menarik individu-individu yang merasa terpojok dan mencari rasa aman dalam jumlah besar. Sebagai bagian dari hierarki yang ketat, anggota merasa memiliki kekuatan dan perlindungan, bahkan di tengah kondisi penjara yang penuh dengan ancaman. Secara keseluruhan, ideologi dan motivasi Aryan Brotherhood adalah campuran antara keyakinan terhadap supremasi kulit putih, keinginan untuk memperoleh kekayaan dan kontrol, serta kebutuhan untuk melindungi diri dalam lingkungan yang sangat keras. Meskipun ideologi mereka bisa dilihat sebagai bentuk ekstremisme, tujuan mereka selalu berfokus pada bagaimana mereka bisa mendapatkan keuntungan dan menguasai dunia, baik di dalam penjara maupun di luar penjara. Pada awalnya, struktur organisasi Aryan Brotherhood di penjara California sangat sederhana. Pada tahun 1960-an, ketika kelompok ini pertama kali dibentuk, mereka memiliki sistem yang lebih longgar, yang berfokus pada perlindungan antar anggota dari serangan kelompok kulit hitam. Namun, seiring berkembangnya kekuatan dan perluasaan anggota, struktur tersebut mulai menjadi lebih hierarkis dan terorganisir. Pada akhir tahun 1970-an, Aryan Brotherhood mengalami perubahan besar dalam hal struktur organisasinya. Seiring dengan pertumbuhannya, mereka membentuk sebuah hierarki yang jauh lebih formal. Sistem yang semula berlandaskan pada satu orang, satu suara, yaitu di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama, perlahan berubah menjadi sistem yang lebih top-down.
dengan pengaruh yang lebih kuat berada di tangan segelintir individu di puncak organisasi. Struktur yang lebih baru ini dipimpin oleh sebuah dewan yang terdiri dari 12 orang yang bertugas membuat keputusan-keputusan penting terkait dengan operasi dan arah organisasi. Dewan ini bekerja di bawah pengawasan komisi yang lebih kecil, beranggotakan hanya 3 orang. Komisi ini bertanggung jawab atas pengawasan dan pengendalian operasional sehari-hari dari Aryan Brotherhood. Dengan struktur ini, Aryan Brotherhood berhasil memastikan adanya kontrol yang lebih besar dan lebih terpusat, serta meningkatkan efisiensi dalam menjalankan kegiatan kriminal. Namun, meskipun ada dewan dan komisi di puncak, Aryan Brotherhood tetap beroperasi dalam jaringan yang cukup terdesentralisasi, terutama ketika datang ke berbagai penjara yang tersebar di seluruh Amerika Serikat. Dalam setiap penjara, kelompok ini biasanya terorganisir dalam satuan-satuan yang lebih kecil yang disebut keluarga. Masing-masing keluarga ini memiliki pemimpin yang memegang kendali atas anggotanya dan bertanggung jawab kepada Dewan Pusat. Sebagai bagian dari struktur ini, ada berbagai tingkat keanggotaan dalam Aryan Brotherhood. Para anggota baru yang ingin bergabung harus menjalani masa percobaan yang cukup panjang, biasanya sekitar 1 tahun. Selama masa ini, calon anggota harus membuktikan kesetiaan mereka kepada organisasi dengan melakukan tindakan yang biasanya berupa kekerasan. Salah satu cara yang paling umum adalah melalui pembunuhan atau serangan terhadap anggota geng saingan. Dalam geng Aryan Brotherhood, loyalitas dan kekerasan adalah mata uang utama untuk mendapatkan kepercayaan. Setelah berhasil melewati masa percobaan, anggota baru akan dimasukkan dalam kelompok sebagai anggota penuh. Mereka diberikan status yang berbeda-beda, tergantung pada kontribusi dan peran mereka di dalam kelompok. Beberapa anggota mungkin diangkat menjadi pengawas atau bahkan menjadi bagian dari komisi jika mereka terbukti memiliki kemampuan dalam mengelola operasi kriminal yang lebih besar. Salah satu leader Aryan Brotherhood paling populer adalah Barry Mills. Barry Mills yang lahir pada tahun 1948 awalnya hanyalah narapidana biasa dengan catatan kriminal berupa perampokan bersenjata. Tapi di balik sel penjara, ia membangun reputasi bukan karena kekerasan semata, melainkan karena kemampuan membaca situasi, menjalin aliansi, dan mengambil alih kekuasaan dengan langkah terukur. Naiknya Barry Mills ke posisi pemimpin Aryan Brotherhood terjadi saat organisasi ini mulai berubah arah dari sekedar kelompok perlindungan ras menjadi sindikat kejahatan terstruktur. Di tengah sistem penjara yang keras dan penuh konflik antar geng, Barry Mills mendorong Aryan Brotherhood menjadi kekuatan yang jauh lebih besar. Ia dikenal sebagai tokoh yang mendorong penerapan struktur hierarkis, menggantikan sistem suara demokratis 1 orang 1 suara, dan membentuk komisi pemimpin bersama tokoh lainnya seperti Tyler Bingham. Barry Mills tidak hanya mengatur dari dalam, ia memperluas pengaruh keluar tembok penjara. Dari balik jeruji, dia memimpin operasi kriminal tingkat tinggi, yaitu pembunuhan bayaran, perdagangan narkoba, pemerasan, hingga penyelundupan. Semua diarahkan dengan sistem komunikasi rahasia, pesan tersembunyi, dan loyalitas berdarah. Salah satu bukti pengaruh Barry Mills yang paling mencolok adalah ketika ia didakwa karena mengorganisir serangkaian pembunuhan terhadap anggota geng saingan dan pengkhianat dari dalam sel isolasi. Pada tahun 2006, Barry Mills menjadi pusat dari salah satu kasus kriminal terbesar terhadap geng penjara di Amerika. Ia dituduh memerintahkan lebih dari 15 pembunuhan. Hasilnya, hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Tapi bahkan setelah itu, struktur dan pengaruh yang dia bangun tidak langsung runtuh. Barry Mills meninggal dunia pada tahun 2018 dalam usia 70 tahun di balik tembok penjara federal. Tapi warisannya dalam Aryan Brotherhood masih tetap terasa. Ia bukan hanya sekedar pemimpin, tetapi Barry Mills menjadikan kelompok ini bukan hanya berbahaya, tapi juga sangat terorganisir. Salah satu afiliasi yang paling menonjol adalah hubungan mereka dengan geng Pukerwood yang lebih kecil seperti Nazi Lowrider dan Public Enemy No. 1. Kelompok-kelompok ini memiliki ideologi yang serupa, berfokus pada supremasi kulit putih dan kebencian terhadap ras non-kulit putih, yang membuat mereka menjadi sekutu alami bagi Aryan Brotherhood. Meskipun masing-masing memiliki cara berbeda dalam menjalankan operasi kriminal, mereka sering bekerja sama dalam hal distribusi narkoba, pemerasan, dan bahkan pembunuhan bayaran. Namun, afiliasi Aryan Brotherhood tidak terbatas pada geng-geng supremasi kulit putih.
Dalam dunia kriminal penjara, mereka memiliki hubungan yang sangat pragmatis dengan kelompok yang memiliki kepentingan serupa dalam hal kekuasaan dan keuntungan, meskipun ideologi mereka bisa sangat berbeda. Salah satu contoh paling mencolok adalah aliansi mereka dengan kelompok mafia Meksiko yang dikenal dengan sebutan La M. Aliansi ini terjalin karena adanya musuh bersama, yaitu Black Guerrilla Family, sebuah geng yang berasal dari komunitas kulit hitam dan memiliki kekuatan besar di beberapa penjara. Konflik antara Aryan Brotherhood dan Black Guerrilla Family telah menciptakan suatu ikatan yang lebih strategis dengan La M yang juga memiliki musuh bersama. Dalam dunia penjara yang sangat terstruktur, aliansi semacam ini adalah cara untuk mengamankan kekuasaan lebih luas, baik di dalam maupun di luar tembok penjara. La M sendiri merupakan salah satu kelompok kriminal yang paling berkuasa dalam sistem penjara California. Aliansi ini memungkinkan Aryan Brotherhood untuk memperluas pengaruhnya ke daerah-daerah yang sebelumnya dikuasai oleh geng-geng kulit hitam atau Hispanik. Meski hubungan ini lebih didorong oleh kebutuhan strategis daripada ideologi, kemitraan ini memberi keuntungan yang signifikan bagi kedua belah pihak. Namun, dunia kriminal tidaklah harmonis. Persaingan dengan geng lain tetap menjadi masalah besar bagi Aryan Brotherhood. Geng-geng besar seperti Black Piston, Blood, Crip, DC Black, dan Nuestra Familia seringkali menjadi musuh utama mereka. Pertikaian antar geng ini menciptakan dinamika yang sangat kompleks di dalam penjara, di mana Aryan Brotherhood harus terus-menerus berjaga agar kekuasaan dan pengaruh mereka tidak terancam. Di luar penjara, Aryan Brotherhood juga memiliki jaringan afiliasi yang lebih luas, yang membantu mereka dalam menjalankan berbagai operasi kriminal. Aliansi dengan organisasi kriminal lain seperti Hells Angels dan bahkan mafia Amerika memberikan kesempatan besar bagi mereka untuk memperluas wilayah operasi mereka. Salah satu contoh kemitraan kriminal terbesar terjadi pada awal 1990-an ketika Aryan Brotherhood menjalin hubungan dengan mafia Amerika, khususnya dengan John Gotti, seorang tokoh terkenal dalam dunia kejahatan. John Gotti adalah bos dari Gambino Crime Family, memiliki pengaruh yang lebih besar dalam dunia kriminal Amerika Serikat. Ketika Gotti dijatuhi hukuman penjara, dia mencari perlindungan dari Aryan Brotherhood, yang kemudian menjadi sekutu utamanya di dalam sistem penjara. Bahkan, Gotti membantu mengatur kemitraan bisnis antara mafia Gambino dan Aryan Brotherhood di luar penjara, yang mengarah pada ekspansi kekuasaan dan pengaruh keduanya. Aliansi semacam ini memungkinkan Aryan Brotherhood untuk lebih berintegrasi dengan dunia kriminal luar penjara, memperkuat jaringannya dan membuka peluang besar dalam bisnis ilegal. Mereka mendapatkan akses ke jaringan distribusi narkoba yang lebih luas, serta peluang untuk mempengaruhi berbagai aktivitas kriminal lainnya seperti perdagangan senjata, pemerasan, dan pencucian uang. Sebagai hasil dari kemitraan ini, Aryan Brotherhood mampu mengembangkan jaringan mereka secara lebih efisien, baik di dalam penjara maupun di luar penjara. Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun Aryan Brotherhood mampu menjalin hubungan dengan berbagai kelompok kriminal, mereka tidak pernah sepenuhnya lepas dari ideologi mereka yang berbasis supremasi kulit putih. Aliansi ini, meskipun pragmatis, tidak mengurangi fakta bahwa mereka tetap memandang ras sebagai aspek penting dalam keberadaan mereka. Oleh karena itu, meskipun mereka menjalin hubungan dengan kelompok lain, mereka selalu menjaga prinsip-prinsip mereka yang berakar pada kebencian terhadap ras non-kulit putih. Salah satu cara utama anggota Aryan Brotherhood untuk menunjukkan identitas mereka adalah melalui tato. Tato ini memiliki makna khusus dan sangat dihargai di kalangan anggota. Desain tato yang paling umum termasuk huruf AB, angka 666, Shamrock, simbol SS, dan swastika. Masing-masing simbol ini memiliki makna tertentu yang terkait dengan sejarah kelompok dan ideologi mereka. Huruf AB yang merujuk pada nama organisasi adalah simbol yang paling sering terlihat. Tato ini menjadi tanda bahwa seseorang adalah anggota sejati dari Aryan Brotherhood. Selain itu, angka 666 yang sering dikaitkan dengan tanda setan atau simbol kebencian juga menjadi bagian dari identifikasi anggota. Angka ini berfungsi sebagai pengingat akan ekstremisme yang dianut oleh kelompok ini, serta sebagai simbol untuk menegaskan keberadaan mereka di dunia yang dipenuhi dengan kekerasan dan kebencian. Selain itu, simbol Shamrock atau daun semanggi juga sangat populer, meskipun Shamrock sering diidentikan dengan warisan Irlandia. Dalam konteks Aryan Brotherhood, itu lebih merujuk pada identitas mereka yang mengagungkan ras kulit putih dan kekerasan yang terkait dengan perjuangan tersebut. Lalu, swastika yang sudah lama menjadi simbol kebencian dan supremasi kulit putih sejak zaman Nazi juga digunakan oleh anggota untuk mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari ideologi yang mendalam dan seringkali terhubung dengan sejarah rasisme ekstrim.
Lalu ada simbol SS yang merujuk pada pasukan elit Nazi, juga digunakan untuk menegaskan kesetiaan terhadap ideologi Nazi yang sangat dihargai oleh kelompok ini. Selain simbol fisik, Aryan Brotherhood juga memiliki semboyan dan janji yang lebih abstrak, tetapi tidak kalah penting. Salah satu semboyan yang paling terkenal adalah darah masuk, darah keluar, atau blood in, blood out. Semboyan ini menggambarkan komitmen seumur hidup yang diambil oleh setiap anggota. Tidak ada jalan keluar selain kematian jika seorang anggota ingin meninggalkan organisasi. Kematian ini bukan hanya sebagai ancaman terhadap pengkhianatan, tetapi juga sebagai tanda bahwa keanggotaan dalam Aryan Brotherhood adalah janji seumur hidup yang harus dihormati. Janji ini menggarisbawahi kesetiaan total yang harus dimiliki anggota terhadap kelompok. Ada juga sumpah yang lebih formal yang harus diucapkan oleh setiap anggota baru, yaitu sebuah janji yang terdiri dari 8 baris yang menegaskan pengabdian mereka kepada Aryan Brotherhood dan misi kelompok ini. Aryan Brotherhood telah berkembang dari kelompok kecil di penjara menjadi salah satu sindikat kejahatan terbesar dan paling berbahaya di Amerika. Dengan ideologi supremasi kulit putih dan keterlibatan dalam berbagai aktivitas kriminal, mereka terus menjadi ancaman baik di dalam maupun di luar penjara. Meski penegakan hukum dan upaya pemberantasan terus dilakukan, struktur organisasi yang kuat dan metode komunikasi yang efisien membuat mereka sulit dihentikan.